Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama sekali mengenai yaitu cikal bakal kehadiran pesantren yang pada awalnya itu kami dari Badan Wakaf itu ada 12 orang. Nah, dengan didasari satu pemikiran, yaitu memikirkan ke depan masa depan generasi kita, maka perlunya kita mengadakan tempat untuk pendidikan bagi generasi akan datang. Maka berdasarkan pikiran itulah kami daripada Badan Wakaf yang pertama sekali itu 12 orang, yaitu pada tahun 1974. Jadi itu kami pada waktu itu masih belajar agama dengan Bapak guru kita, yaitu Bapak Mulkan Murasid Hasibuan dari Bedage. Adalah beberapa orang itu tukang, jadi penulis itu 2 orang tukang. Kayaknya udah kita aja putarnya. Kalau mau bikin masjid, bikin apa itu ya putar orangnya semua. Gitu. Jadi kalau memang suka dukanya itu ya banyak lah. Sekarang ini kan termasuk anak-anak yang manja, anak-anak sekarang. Pertama sekali ya orang tua itu kadang-kadang memang ya kurang apa lah sama anak-anak. Jadi pesantren ini kan sifatnya dia harus mandiri. Jadi untuk mandirikan anak ini memang perlu bantuan dari orang tua juga. Di sisi memang peran orang tua sangat penting. Karena begini, misalkan masih baru dia kan banyak sering mengeluh anak-anak itu kan. Dia harus sendiri, kadang-kadang kan piring sendiri, pakaian sendiri. Jadi nanti kalau momennya apa memang ada pantasnya juga itu dikasih apa, dikasih penjelasan lah. Nah ya sebagai apa ini sosialisasi pesantren, kehidupan pesantren ini itu satu sisi. Dan yang kedua memang kita istilahnya ya sebagai yang berwenang di situ ini harus ekstra di dalam bulan-bulan pertama ini. Ekstra itu artinya ekstranya itu ditambah doanya kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tentang berdirinya pesantren Darul Muflisin kurang lebih pada tahun 1973. Ya inilah gambarnya Bapak Ustadz Mulkan Murasid Hasibuan. Tatkala mengaji pada tahun itu, ingat apa, tahun 73, dia berpendapat, syukur-syukur kepada anak muridku, sebelum ayah pulang ke rahmatullah ada angan-angan, semoga anak-anakku bisa mendirikan pesantren kan gitu. Jadi istilah kata, dari kata-kata gitu ya kita bermulai juga lah kira-kira pada tahun 1977, ini nggak silap itu.
yaitu mengenai apa caranya supaya dapat mendirikan pesantren, terutama yaitu secara gotong royong kita menanam ubi, yaitu bertempat di tanah Hawak juga di ladang ketekan sana. Itulah bibitnya pertama, tanam ubi gotong royong, uangnya dikumpulkan, dapat sedikit kumpul, nah itulah terus kumpul-kumpul jadi ayam jadi kambing insya Allah waktu itu jadi tanah juga kira-kira akhirnya sampai kira-kira tahun 1979. Dari situ insya Allah terus kita mengembangkan, yaitu cara macam mana, itu yang sekarang taman jadi sikit. Itu dulu secara gotong royong orang 10 itu saya tahu orang, nah, satu orang satu rantai kan gitu, jadi 10 rantai. Karena ladang pinggir sawit ditukarkan, di tengah ini jadi madrasah Darul Mukhlisin dekat masjid ini, dapat 5 rantai, 10 dapat 5 rantai. Seterusnya yaitu adanya secara ngomong-ngomong sama kawan macam mana kalau kita mendirikan urunan membeli lembu kan gitu. Udah membeli lembu, nah, insya Allah waktu itu ada orang 10 itu dapat 3 lah kalau nggak silap kan gitu. Jadi insya Allah lama-lama jadi banyak. Akhirnya itulah yang terbeli ladang itu pesantren sekarang Darul Mukhlisin. Lebarnya awak nggak tahu itu. Nah itulah, itu dari lembu dari apa-apa kumpul di situlah. Kalau tahunnya ya kurang lebih itu tahun 81 enggak silap itu. Udah itu ya kumpul-kumpul sampai nyewa juga, ada nyewa ladang di Bayan Ibung, nyewa ladang tanam ubi juga itu. Tanam ubi juga di Bayan Ibung selama kira-kira 3 tahun. Itu untuk tambah-tambah lah supaya menjadi itu tadi kumpul-kumpul, padahal yang enggak dari situ. Jadi pesantren itu tadi itulah kumpul-kumpul semuanya kan gitu. Udah itu nah, terus kira-kira kan dulu sudah berdiri di sini Darul Mukhlisin yang dikelola Pak almarhum Ustadz Slamet Haryono. Itu pada tahun 1995. Udah itu baru pindah ke pesantren Darul Mukhlisin Tanah Handil kan gitu. Nah, itulah sekilas cerita atau riwayat berdirinya pesantren Darul Mukhlisin. Ya semoga aja kepada penerus pesantren, alhamdulillah dapat menjadi pesantren walaupun istilahnya itulah ibaratnya makan pun apa adanya, ya dari susah lah, semuanya dari susah. Semoga aja sekarang jadi begitu sudah nampak, semoga aja pengelolanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada guru-guru dan guru putri ya supaya sama-sama dikelola dengan bagus. Itulah sekilas cerita pesantren Darul Mukhlisin dari saya Haji Wagimin. Seterusnya kepada anak-anak cucu kami yang belajar di pesantren Darul Mukhlisin, semoga tabahlah menghadapi kekurangan dan kesengsaraan. Memang bukan dari terus sehat aja,
itulah sengsara kadang-kadang membawa nikmat itu kira-kira. Makanya sengsara dulu harus akhirnya semoga Allah Ta'ala memberikan nikmatan kepada kita, terutama yaitu kesehatan dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala memberi kita jannatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai badan wakaf menceritakan kisah sejarahnya berdirinya pesantren Darul Mukhlisin. Awal pertamanya kami ada 13 orang, sebutnya 13 orang. Saya namanya Kumiran Wakaf Marlani, saudara Haji Wagini, Haji Natirin, Marfu, Waluyo, Misrun, apa? Bukan Misrun. Apa namanya? Samirun. Terus ada juga Tukimon, Bang Tukino, Jemali, baru 10. Atmoswito, ya, Hadi Ngatirin, sebanyak 12 orang. Inilah yang anggotanya. Yang pertama kami mengadakan pengajian yang bertempat di daerah Bedage. Tuan gurunya Malkana Rosid Asifun. Beberapa tahun saya pengajian. Sesudah itu ada suatu anak badan wakaf mengirimkan utusan dari anak badan wakaf, namanya anak marhum, anaknya yang namanya Syahid marhum, yang dikirim ke Gontor. Itulah cikal bakalnya, dikirim ke Gontor dengan tamat SMP dari sini 4 tahun, selesailah studinya di Pondok Pesantren Gontor. Langsung pada itu pulang ke daerah Cebak Lobang. Disitulah kita pada waktu itu ada pengajian ingin mendirikan suatu madrasah ataupun pengajian seperti pondok gitu. Pada pesantren dan pesantren yang didirikan di daerah Cebak Lobang. Itu Dusun Ampat. Disitulah ada sebuah tanah. Memang banyak lagi cerita yang perlu kita ceritakan. Perjuangan kami yang 11 orang itu berjuang untuk mencari dana, walaupun itu dana dari, katakan kami sempat juga mengubah mulut di tiap-tiap anggota yang kita upakan. Ada juga anggota yang memberikan tanah untuk ditanam ubi. Ada juga kita piara ternak lembu. Ternak lembu itu mungkin beberapa tahun semua itu kami jual. Nah gitu, dijual semua, dibelikan tanah di tanah Andir Cebak Lobang Dusun 2. Namun tidak bisa kami terus didirikan pondok situ, namun tetap pondok di Cebak Lobang Ujung sekitar hampir 2 tahun. Lantas karena kami sudah beli tanah di tanah Andir,
sekitar 20-an rantai. Waktu itu 20 rantai, bahkan kita itu tanpa jalan tanah itu. Bahkan ada beli jalan itu beli sama Pak Ilo. Ada 3 rantai sekian. Pada tahun sekian makalah didirikan kami musyawarah untuk mendirikan pondok pesantren Darul Muhsin itu. Jikanya mungkin kami kerja bergotong royong sampai memakan waktu sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan lebih itu gotong royong mendirikan ada masjid 1 lokal, 3 lokal, ada kamar mandi dan sekaligus bak mandi. Pada waktu itulah kami mendirikannya itu. Sesudah itu mungkin berapa murid itu? 12 orang murid yang diterima awal tahunnya itu. Inilah sejarah singkat yang banyak suka dukanya, memang itu aja. Rata-rata pendiri pesantren ini nggak ada orang yang kaya, semua orang yang sederhana. Bahkan ada masyarakat bertanya itu, ini berapa gajinya, bilang itu. Lah kok digaji, bilang gitu. Sedang dirikan aja harus mengeluarkan uang. Ada juga masyarakat yang bertanya gitu. Jadi memang ya, katakanlah ya, keyakinan itu cukup kuat bilang itu. Kekompakan, keimanan juga perlu ditingkatkan. Disambung terus. Perjuangan Badan Wakaf itu bukan sekedar Badan Wakaf. Karena Badan Wakaf rata-rata sudah rumah tangga. Bahkan istri dan anaknya pun ikut berjuang bilang itu. Contohnya ini untuk menceritakan, di rumah istri ini sampai 3 bulan tiap maghrib itu ngasih makan di pesantren Darul Muhsin untuk jaga malam, makan malam, habis sholat maghrib makan malam. Tetap itu 3 bulan tetap ngisi. Insya Allah itulah perjuangannya. Jadi sudah itu banyak juga anak-anak ya harus semangat semua itu. Harus semangat karena perjuangan ini bukan dibutuhkan uang aja, yang dibutuhkan keyakinan dan keimanan. Jadi anak-anakku sekalian yang sudah menyerahkan diri ataupun masuk ke pesantren Darul Muhsin, mari kita di jiwanya disemangatkan. Bagaimanapun namanya perjuangan nggak ada yang enak. Semua perjuangan itu ada susah dan payahnya, ada suka dukanya. Itu memang sudah fitrah dunia. Tanpa ada perjuangan nggak mungkin kalian bisa mencapai yang kalian capaikan. Saya mengharapkan ataupun menganjurkan kepada generasi ini juga, termasuk anak-anak kita, termasuk pimpinan pondok pesantren, guru-guru semuanya, marilah berjuang satu penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin membangun pesantren yaitu dulu yang mulai pengajian di Bedage lah itu. Sekitar orang 8. Jadi ingin mempunyai pesantren, maka itu dulu kita itu mau bikin pesantren yaitu buka hutan, terutama itu di sebelah tanah wakaf sini nanam pisang. Sesudah itu
hasilnya kita belikan yaitu kambing. Sesudah itu banyak hasilnya kambing itu kita belikan lembu. Ya memang Bapak dari dulu memang ya semangatnya supaya jadi, itulah pesantren tanah itu. Memang semangat kali lah orang delapan itu supaya jadi. Itulah Ustaz pesan Bapak Badan Wakaf, ditingkatkan terus lah kepada Ustaz-Ustaz wasis semuanya, ditingkatkan supaya menjadi yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, asal mulanya pesantren Darul Nafis ini dari gotong royong, kumpul-kumpul, ya terbentuklah pesantren. Asal mulanya itu pesantren. Cuma ya macam mana ya orang satu kampung ini nggak punya apa-apa, hanya punya tenaga. Nah itu asal mulanya. Jadi lama kelamaan kita mengadakan ayuran apa adanya sama itu macam mana ya? Ukurannya dah lupa itu. Tak berapa nggak tahu lah itu, dah lupa, 20 tahun lebih juga nggak teringat-ingat itu. Jadi lama kelamaan kita mau membangun pesantren di dusun 4 ini. Ya, kami selaku anggota Badan Wakaf memohon kepada anak-anak, cucu-cucu supaya taatlah beribadah dan taatlah mencari ilmu dan patuhilah guru-guru kita ini ya.